Gimana tuh awalnya dari main tinju bisa jadi ketua RW, gimana tuh caranya? Penasaran saya juga. Sebenarnya panggilan hati juga sih. Panggilan hati. Artinya bisa berkontribusi di lingkungan dan bisa memanfaatkan investasi lingkungan. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Soib Jakpus, penasaran nggak kita lagi di mana nih? Ayo, tebak dong. Ada apa di belakang gue nih? Yoi. Ya, kita lagi di Sasana Tinju Bima Sarina Boxing Camp di daerah Karet Tengsin, dan kita sudah ada ngobrol dengan Pak Robert nih, guys. Oke, ya Pak Robert. Siap. Gimana, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik Bang, baik. Siap. Pak Robert, gimana nih? Sebenarnya boleh dikenalin dulu Pak Robert. Namanya siapa sih? Nama saya Robert Firdaus, kelahiran Jakarta tahun 71. Kelahiran Jakarta? Iya. Betawi asli, geng. Yoi. Ngomong-ngomong, kenapa orang Betawi namanya Robert ya, Pak? Apa nama panggung, apa nih? Apa gimana nih? Itu nama asli, mungkin itu orang tua punya alasan tertentu mungkin. Siap. Tapi pada dasarnya di ID tetap semuanya Robert Firdaus. Robert Firdaus, Ya. asli Jakarta ya? Asli Oke. Jakarta. Tinggal di mana, Pak RW? Saya di RW 9 Karet Tengsin, Oke, RW 9 Karet Tengsin. Jakarta Oke. Pusat ya. Soib Jakpus, Pak Robert ini adalah ketua RW di RW 09 Karet Tengsin ya, Pak RW ya? Iya. Pak RW juga yang punya jasa nih di Bima Sarina Boxing Camp ini untuk membangun sasana tinju di sini ya, Pak RW ya? Gimana Pak RW? Awal mulanya nih Pak RW bisa ada sasana tinju di sini, Pak RW? Jadi karena basic saya juga kan dulu petinju. Ya. Dulu itu saya untuk berlatih agak sulit dengan prasarana yang agak sulit. Saya terpacu untuk memudahkan fasilitas pelatihan petinju-petinju sekarang. Jadi tidak ada salahnya kita mempermudah aspirasi anak-anak kecil yang mau berlatih olahraga khususnya di tinju. Oke, jadi emang Bang Robert ini, Bang Firdaus atau Bang Robert nih enaknya manggilnya? Sama saja lah. Sama aja, oke. Jadi Bang Robert ini kenapa bangun sasana tinju ini? Karena beliau ini dulu petinju, Soib Jakpus, ya. Awal mulanya petinju, akhirnya pensiun ya. 90 pensiun. Oke, begitu pensiun, bangun ini untuk anak-anak di daerah sini ya. Ya, Bang Robert khusus ya? umumnya Jakarta. Umumnya Jakarta ya ternyata ya. Oke, untuk latihan di sini ya. Siap. Nah, syaratnya apa aja, Bang, kalau mau latihan di sini nih? Syarat pertama motivasi yang tinggi dan semangat. Motivasi. Oh, Soib Jakpus. Semangat dan tekun dan tabah lah. Tekun dan tabah. Ya, itu aja. Ya, untuk selanjutnya paling kita yang mempola mendidik. Yang penting satu motivasi dan semangat. Motivasi dan punya semangat. Siap. Oke, Soib Jakpus, misalnya nih Soib Jakpus penasaran atau mau ke sini boleh. Boleh. Boleh datang ya, Bang Robert ya. Ikut Terbuka latihan, tangan kami. terbuka untuk umum ya, Bang Robert. Oke. Terus Bang Robert penasaran nih, Bima Sarina Boxing Camp ini udah ada dari tahun berapa, Bang? Itu 2018 akhir. 2018 akhir ya? Akhir. Oke. Terus Lalu awalnya itu pembentukan Pengkot Jakarta Timur. Kalau Pengkot itu kalau di struktural Pemda kewilayahan. Kewilayahan. Ya. Ini kita ada di Pengkot Jakarta Timur, tapi lokasinya ada di Jakarta Pusat. lokasi Jakarta Pusat. Yang penting bagaimana kita merangkul anak-anak muda yang punya jiwa sportivitas yang tinggi, Betul. melatih disiplin, Betul. dan melatih dinamika hidup mereka juga agar mereka juga lebih sadar akan olahraga. Tuh, Soib Jakpus, daripada lu pada ribut-ribut di jalanan, berantem sok jago, latihan di sini deh. Ya nggak? Sasana Tinju Bima Sarina Boxing Camp. Datang ke sini latihan, ketemu Bang Robert atau ketemu official yang ada di sini. Nggak dipungut bayaran bilangnya. Nggak dipungut bayaran tuh. Yang
Yang penting lu dateng niat mau latihan, punya motivasi sama semangat aja ya, Siap, Bang ya. siap. Jangan sampai lu datang ke sini cuma mau numpang ngopi. Gak ada sini kopi, latihan nih men. Yoi. Nah, Bang Robert, Siap. ngomong-ngomong si Bima Sarina Boxing Camp ini nih apa aja nih yang udah diraih nih? Kalau untuk tingkat Jakarta, kita alhamdulillah sih untuk junior sudah bisa berkontribusi lah untuk Jakarta. Kebanyakan petinju junior itu dari sini ya? Iya, junior. Karena kita baru 3 jalan 4 tahun, yang tersedia hanya junior. Junior. Mungkin insya Allah kedepannya sampai mungkin 5, 10, mungkin kita sudah siapkan petinju senior buat artinya amunisi buat DKI lah. Oh siap. Kemarin katanya Sumut juara katanya tuh. Gimana tuh ceritanya tuh Bang? Di Sumut kita dapat 4 emas dari 11 kelas. Oke. Itu termasuk signifikan juga. Karena kita turun 15 yang junior, Yang junior. 4 emas, 3 perak, 3 perunggu, 8 perak. 4 emas, 3 perunggu, 8 perak. 8 perak. Iya. Dan itu dari sini. Dan 50%-nya dari sini. 50% dari sini. Tepuk tangan dong, Sohib Jakpus. Nggak sembarangan sini. Lu boleh, ya lu mungkin nganggep kecil nih tempat nih. Tapi prestasinya coy. Kemarin di PON ya. PON. Di Sumut. Dapat 4 emas, 8 perak, 3 perunggu. Kejurnas itu. Itu kejurnas kelasnya. Berarti wakil DKI ya itu ya? Wakil Provinsi DKI. Oh, wakil DKI. Gimana? Hah? Lu mau main-main nganggep remeh ini tempat? Tunggu dulu, ya. Jadi ini tempat ada memang buat latihan serius untuk menciptakan atlet, anak-anak muda yang daripada lu cuman ngerokok, lu main games atau lu cuman tawuran di luar, udah kesini cepetan, ya. Yap. Ini bukan sembarangan tempat nih. 4 emas, coy. 4 emas, 3 perunggu. 3 perunggu, 8 perak. Di Kejurnas Medan itu. Kejurnas kemarin tuh ya. Terus apa lagi ya? Saya penasaran ini. Untuk di sini rata-rata umur berapa sih, Bang? Kalau di tinju itu ada 3 kategori. Oke. Ada kadet. Kadet. Kadet itu umur taruhlah 8 ya, 8 sampai 15. Lalu junior 15 sampai 17. Lalu senior 17 ke atas. Oke. Nah, kalau yang ada di sini Yang di sini senior ada semua, Ada semua. Cuman yang paling banyak junior dan kadet. junior dan kadet ya. Ya. Oke. Tuh, Sohib Jakpus. Udah. Pokoknya kalau penasaran di mana tempatnya, googling aja. Ada di Maps. Bima Sarina Boxing Camp. Jangan lupa juga besok tanggal 24 September 24 September. itu ada kejuaraan tinju di Jakarta di Museum Fathahillah Kota Tua. Kota Tua. Ya, Oke. itu dari penyelenggaranya Pertina bekerja sama dengan Bang Jafar. Oke. Nah, artinya satu jawara dan pengacara ya. Nah, itu mereka kerjasama. Ada kan event kejuaraan di Kota Tua. Kota Tua. Tanggal 24 September. Ya, mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Siap. Dan Bima Sarina Boxing Camp pasti ikut dong. Justru kita entertainernya juga. Oh gitu. Ya, penyiapan ring tinju dan seperangkatnya itu. Oh gitu. Siap. Keren. Saya dari dulu pengen banget main tinju nih, Bang. Cuman menurut saya tinju itu olahraga yang semuanya bergerak. Ya, disiplin. Semuanya bergerak. Ya. Dari mulai kita mau mukul aja Ada pakai power ya. ada pakai power. Kaki sampai semua. Dan mikir kan caranya Ya, gimana Bagaimana pukulan caranya kita masuk. Caranya dipukulin sambil memukul. Nah, ngomong-ngomong ada berapa pukulan kalau di tinju, Bang? Di tinju yang secara umum itu ada 6. 6 ya? Jab strike, hook kiri, hook kanan, uppercut kiri, uppercut kanan. Nah, jadi dari 6 tersebut kita bisa mengcombine atau mengkombinasikan beratus-ratus pola. Oke. Modifikasi sendiri tuh ya? Iya, di-combine itu, dikombinasikan. Bisa hook kanan, hook kiri. Nah, iya. uppercut Terus jab straight, hook kiri, boleh. Kan? Apa aja bisa dipola. Tapi itu dituntut dengan jeniusnya petinju tersebut ya. Iya. Di samping dilatih pelatih,
imajinasi petinju tersebut juga mempengaruhi. Tetap harus berpikir kita Iya, ya, gimana siap. caranya menjatuhkan lawan. Siap. Oke. Ya, itu masalah tinju tuh. Bang Robert, sasana tinju. Sekarang kita ngomongin Bang Robert sebagai ketua RW, Bang Robert. Siap. Udah berapa lama jadi ketua RW di sini? Saya berjalan 2 periode. 2 periode? Ya, Oke. 2 periode. Gimana tuh awalnya dari main tinju bisa jadi ketua RW, gimana tuh caranya? Penasaran saya juga tuh. Sebenarnya panggilan hati juga sih. Panggilan hati. Artinya kita punya kemampuan dan potensi. Tapi sebelum saya kan juga RW-nya bagus, tapi kurang mengoptimalkan investasi lingkungan. Oke. Artinya bagaimana warga setempat bisa berkontribusi di lingkungan dan bisa memanfaatkan investasi lingkungan. Betul. Sebelumnya RW sebelumnya belum bisa seperti itu. Jadi saya terpancing untuk Mencoba untuk menjadi lebih baik. mengikuti pemilihan dan akhirnya terpilih itu. Oh, akhirnya terpilih. Oke. Berarti Pak RW ini, Bang Robert ini istimewa sekali ya. Wah, alhamdulillah. Mengumpulkan anak-anak di sini untuk main tinju, Siap. ya kan. Terus memiliki panggilan hati untuk menjadi ketua RW. Ketua RW berarti kan melayani masyarakat tuh Pak RW itu ya? Memang pelayan sebenarnya. Memang pelayan ya, oke siap. Nah, suka dukanya apa nih Pak RW? Boleh nggak ceritain dikit? Kira-kira banyakan suka apa duka sih kalau jadi RW tuh? Ya, mungkin tidak di skup RT RW saja sih. Di setiap jabatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sebab pada dasarnya banyakan duka sih. Duka ya? Jadi masyarakat itu menuntut kita jadi malaikat. Oke, Ternyata ternyata kita kan makhluk biasa, Betul, tidak sempurna kan. betul, Kita sudah berbuat baik aja salah, bagaimana salah? betul, Berbuat baik tetap salah di mata masyarakat. betul. Apalagi berbuat salah. Oke. Yang ada ya itu jadi bulan-bulanan kalau salah. Kalau Pak RW ngalamin lebih banyak dukanya ya Pak RW. Iya, Kalau tapi- saya lebih banyak lukanya Pak RW karena cinta Pak RW. Tapi kalau ikhlas insya Allah lewat aja. Oke, siap. Ada hal yang paling berkesan nggak tuh dari RW, dari warga nih? Misalnya yang, Pak RW, saya belum dapat bansos nih atau apa gitu. Banyak ya. Hal seperti itu memang klasik ya. Klasik benar. Sebenarnya pendataan itu kan yang mereka tinggal di lokasi alamat, Betul. ya kan? Betul. Kadang ada warga siluman. Jadi notabene mereka tidak tinggal di sini lagi, tapi KTP-nya masih di sini. Itu yang membuat rancu. Dan dia minta lagi. Bahkan lebih keras mintanya. Oh gitu? Ya. Gitu. Karena kan kita juga tidak bisa memberikan kepada mereka pertanggungjawaban kita selaku masyarakat. Arahnya kemana dan siapa orangnya, ada nggak di sini kan gitu. Betul. Kan perlu tanggung jawab kita. Betul. Di satu sisi dia menuntut kita agar memberikan ke mereka Betul. berdasarkan KTP. Ternyata dia kan nggak tinggal di sini, pusing nggak Betul, kita? pusing. Ya, hal itu yang membuat kita bulan-bulanan. Betul. Iya. Tapi untungnya Bang Robert ini punya hati yang besar ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Ikhlas gitu ya. Yang penting menjalankan ikhlas. itu ya. Yang penting ikhlas. Itu mungkin karena dulunya memang petinju. Kalau petinju kan mau nggak mau cuma 2 pilihannya. Menang Dipukul atau memukul. Iya. Cuman itu. Nah kalau ini Pak Bang Robert, ada nggak sih kenangan manis nih dari warga gitu? Misalnya, wah saya suka nih sama Bang Robert nih, dapat hadiah atau cindera mata atau ditraktir kemana gitu. Ada nggak tuh kira-kira Bang? Kalau saya sebenarnya tidak mengharapkan itu. Yang paling terkesan dalam hidup saya saat saya menjabat RW, saat saya di rumah sakit. Di rumah sakit, Ya. oke. Gimana? Saya itu kena sakit, kalau nggak salah operasi. Oh, operasi apa Pak? Diabetes ya. Oh, diabetes. Waktu itu saya luka infeksi dan Iya. begitu ditensi darahnya tinggi dan gula darahnya tinggi iya. sampai 500. Jadi sepanjang hari itu yang datang warga saya semua bergantian di rumah sakit. Iya, dari mulai buka besukan sampai sore sampai malam warga sini yang datang Warga semua bergantian. Ya. Tuh. Tepuk tangan dong. Gimana nggak dicintai warganya tuh, ya nggak? Jujur kan kalau materi uang itu bisa habis.
Betul. Tapi kalau perhatian berkesan seumur hidup. Betul. Saya aja waktu sakit nggak ada yang nengok. Karena mentang-mentang yang sakit cuma hati. Ya gitulah ya, suka-suka jadi RW nih, Sohib Jakpus. Ya, kan? Nah, Bang Robert ini, kita kan bentar lagi ada Hari Olahraga Nasional nih Bang Robert. Siap. Kira-kira ada pesan atau kesan atau apa ya yang mau Bang Robert sampaikan nih untuk warga Jakarta Pusat atau warga Karet Tengsin mengenai Hari Olahraga Nasional gitu. Apa yang mau Bang Robert pesankan gitu? Ya, artinya saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya Jakarta Pusat, Karet Tengsin dan Tanah Abang itu berolahraga itu sehat. Betul. Berolahraga itu membuat orang jadi sportif. Betul. Dengan berolahraga juga otak jadi sehat. Betul. Satu sisi juga olahraga jalan satu-satunya untuk menghindari tawuran dan narkoba. Betul. Apabila kita berolahraga akan terjaga dari hal-hal yang negatif karena kita punya kedisiplinan yang tinggi. Setuju. Siap. Jadi mungkin Bang Robert boleh mengajak para Sohib Jakpus Siap. untuk mungkin bisa datang ke sini latihan atau untuk menghindari hal-hal yang negatif, Bang Robert. Siap. Boleh mungkin dikasih tahu di sini sasana tinjunya gimana? Silakan. Baik, para hadirin, jika berminat latihan tinju di tempat saya di Karet Tengsin, Jalan Karet Pasar Baru Timur 5 RT 16 RW 9, silakan datang. Tidak kita pungut biaya. Yang penting semangat dan motivasi yang tinggi serta niat yang tegar. Karena kita tidak mencari komersial, kami melakukan pembinaan dari tingkat ini dari 8 tahun sampai 19 tahun. Oke, siap. Silakan datang, kami dengan membuka tangan silakan datang dan kita layani dengan baik. Siap, tuh. Buat Sohib Jakpus yang ada di Jakarta Pusat atau di sekitar Jakarta Pusat atau di daerah manapun yang nonton acara J Podcast ini, boleh langsung aja datang ke sini, searching di Google Maps ya, Google Maps, Bang. Bima Sarina Boxing Camp. Siap. Di situ bisa datang, ngobrol-ngobrol, mau intensif latihan juga silakan. Mau jadi sehat boleh, mau jadi atlet boleh ya, Bang ya. Boleh. Nggak ada masalah itu, Nggak Bang. ada Ya? masalah. Yang penting niatnya, Bang. Siap, terakhir Bang. Dengar-dengar ada artis latihan di sini ya, Bang? Waktu itu di Berbi Kumalasari kalau tidak salah. Berbi Kumalasari? Ya. Tahu nggak Berbi yang mana? Ayo. Waktu lawan Nikita ya? Lawan Nikita? Iya, Nikita Oh, yang acara di sana? Ya. Di sini latihannya? Persiapan mereka latihan sebulan di sini. Sebulan di sini? Iya. Nggak ngomong, biasa ikut latihan. Sohib Jakpus. Ya kan, siapa tahu beruntung ketemu Berbi ya. Selain Berbi ada lagi nggak tuh? Ada juga petinju-petinju nasional juga di sini. Petinju nasional? Ya, pelatih-pelatih berlatih di sini karena sehubungan kalau ke tempat pertandingan jauh latihan di sini. Mereka latihan sini ya? Iya. Nah, oke. Tuh, tempat ini asik pokoknya, terbuka untuk umum. Lokasinya Jangan juga ragu-ragu. dekat kok, sentral kemana-mana. Lokasi dekat kemana-mana. Aman ya, Bang? Aman, ya? insya Allah. Ada aksesnya gampang gitu ya? Parkiran luas. Parkiran luas tuh, siap. Itu tadi tuh, Berbi Kumalasari. Kapan-kapan kita tanding bareng di sini ya. Latihan. Hehehe.
Oke, Soib Jakpus. Gua habis latihan nih tadi nih. Diem-diem gua latihan, ya nggak? Pengen tahu. Lawan Pak RW, lawan omongan doang, tapi nggak asli-aslinya. Pokoknya Soib Jakpus yang doyan olahraga atau pengen jadi atlet atau pengen nyobain Sehat, tinju, mau sehat juga boleh datang ke sini. Bima Salina Boxing Camp, ada Bang Robert di situ. Ada nomor teleponnya nanti di Maps itu ada kok. Baik. Oke. Terima kasih buat Soib Jakpus yang udah nonton. Sampai ketemu di J Podcast selanjutnya. J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Salam olahraga.